Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahu wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini saya diminta untuk memberikan watawasobil haq, watawasobis sober. Namun tak lupa senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini Allah masih perkenankan kita, Allah masih memberikan waktu kita, dan Allah masih memberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan kita. Terlebih lagi kenikmatan iman dan Islam yang belum tentu semua manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi kita bagian orang-orang yang terpilih, dan semoga kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, materi yang akan saya bawakan pada kesempatan malam hari ini adalah akhtarus syirik, atau yang dikenal dengan bahaya syirik. Sebelumnya kita buka dengan surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekali-kali mensyirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya innasyirka ladzulmun adzim. Ini tentu mengingatkan kita bahwa betapa bahaya sebuah syirik, sebuah kesyirikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan percakapan antara ayah dan anak. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah sesungguhnya pelajaran pertama dari parenting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Islam ini adalah mengajarkan tentang keilahan Allah, mengajarkan tentang bahaya kesyirikan. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekali-kali engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena bahaya sekali syirik ini, maka izinkan kami untuk menyampaikan materi terkait dengan akhtarus syirik atau bahaya syirik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin banyak sekali buku-buku di luar sana, banyak para ulama yang akan membahas ini. Tapi izinkan saya menukil dari satu buku atau dari beberapa referensi para ulama yang nantinya mungkin ada sedikit yang perlu dipahamkan lebih lanjut, karena ini adalah materi-materi yang sangat-sangat berat. Tapi saya diminta untuk mengisi, dan insya Allah ini bagian dari watawasobil haq, watawasobis sober, dan saya akan mencoba dengan sepengetahuan saya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang setelah saya pelajari. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tentang akhtarus syirik, tentang syirik itu, bahaya syirik, kita harus mengenal. Kita sering mendengar kata-kata terkait dengan toghut. Jadi apa bedanya, apa hubungannya antara toghut ini dengan syirik? Jadi di dalam
beberapa referensi dari para ulama, 3 kategori umat Islam itu, yang pertama ini dari beberapa penelitian, 77% kategori umat Islam ini dalam Al-Quran itu hampir semuanya belum melepaskan diri dari Taghut. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita bahas. Kenapa banyak sekali mayoritas umat Islam ini yang mengaku dirinya Islam itu banyak yang masih belum bisa melepaskan diri dari Taghut. Bisa jadi kita sendiri pun menjadi orang-orang yang bisa jadi kita sendiri termasuk yang bersinggungan dengan hal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan tersebut. Apa sih Taghut itu? Taghut itu dibagi dari beberapa hal. Yang pertama adalah khasyaitanu atau setan. Jadi Taghut yang pertama adalah setan, atau dalam bahasa Arabnya ada 2. Satona, yaitu apabila jauh artinya. Yang kedua adalah syaitan, diciptakan dari api. Jadi Taghut yang pertama adalah hal-hal yang menjauhkan umat dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, tonton sebenarnya fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang dekat dengan kebaikan maka Allah akan mempermudah dalam kebaikan. Yang kedua, maknanya syaitan diciptakan dari api. Maka benar ketika di ayat-ayat mengatakan bahwa antara perbincangan ketika iblis diminta untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairukum minhum wa khalaqtani min nar wa khalaqtahum min tin. Jadi iblis mengatakan saya lebih baik daripada Adam karena saya tercipta dari nar, dari api, dan Adam dari min-tin, dari tanah. Jadi yang pertama, Taghut pertama adalah setan. Barang siapa mempunyai sifat-sifat yang lebih condong kepada menjauhkan dirinya kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dekat kepada kemaksiatan, maka makna Taghut yang pertama itu masuk ke dalam materi kali ini. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari Taghut, Al-Hakimul Jair, penguasa yang jahat. Seperti di dalam surat An-Naziat pernah Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Faqala, katakanlah wahai manusia, faqala ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya adalah Rob, saya adalah Tuhan yang mampu menghidupkan kalian dan mampu mematikan kalian. Jadi ketika kita taat kepada penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, atau bentuk Taghut yang berikutnya, penguasa yang jahat ini yang seperti Fir'aun, itu bagian dari tadi Taghut tadi, bentuk-bentuk Taghut. Yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah penguasa yang jahat. Al-Hakim Jair, jadi penguasa-penguasa yang jahat. Ada Fir'aun, ada Namrud, ada Abu Jahal, yang semuanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya Al-Hukum Jahiliyah atau hukum-hukum jahiliyah. Nah, ini yang perlu diingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak perdebatan terkait dengan Taghut yang ketiga ini. Saya menggarisbawahi bahwa kalimat at-taghutu Taghut yang ketiga ini yang al-hukmu jahiliyah, saya bukan
saya menggarisbawahi terkait dengan hukum jahiliyah. Hukum yang melakukan pembodohan atau hukum yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kemudian mengatakan bahwa negara kita, kemudian Pancasila ini togut, kemudian mengatakan undang-undang dasar ini togut, mohon maaf saat ini saya mungkin belum setuju. Karena bisa jadi banyak kita lihat bahwa Pancasila dasar-dasarnya adalah Al-Quranul Karim. Kita sering baca itu. Mana kemudian yang disebut dengan jahiliyahnya, gitu. Yang di sini digarisbawahi togut yang bentuk ketiga ini adalah hukum yang jahiliyah, hukum-hukum yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang melakukan pembodohan kepada umat sehingga umat jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, kemudian yang terakhir nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, al-kahnatu wasihr, perdukunan dan sihir. Nah, ini luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin saat ini dukun-dukun dan sihir-sihir ini lebih modern zaman now. Kalau dulu memang menyembah atau mencari uang dengan sesembahan atau kemudian melarung kepala kerbau dan sebagainya untuk mendapatkan kemuliaan dan sebagainya. Tapi bisa jadi di era modern ini perdukunan ini akan berubah mindsetnya. Yang kemudian kita contoh misalnya perdukunan dan sihir. Ya contoh saja misalnya kemudian kita sering baca bahwa ada orang-orang yang pandai meramal. Zodiak lah. Itu bagian dari togut, bagian dari yang menjauhkan dari nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan misalnya gini, zodiak kali ini Leo tentang percintaan misalnya, kamu akan mendapatkan atau dekat dengan orang yang cantik dan sebagainya. Padahal kita sudah punya istri. Nah, ini hal-hal yang kemudian kalau kita percayakan, maka kita termasuk orang-orang yang tadi ya bunayya la tusyrik billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena setan ini berkembang gitu. Berkembang sesuai dengan zamannya, maka perdukunan pun akan berubah arah. Saya pernah membaca di suatu media sosial, bahkan masih banyak ini yang perdukunan yang kemudian minta dibukakan rezekinya, asihnya, pengasihannya dan sebagainya. A'udzubillah summa na'udzubillah. Maka banyak sekali nih yang perlu kita perhatikan, yang secara langsung bisa jadi kita bersinggungan dengan hal-hal yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang mengingatkan pada diri kita wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, bahwa la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang terkait dengan bentuk togut yang lain, kemudian akan kita bahas apa kemudian hubungannya togut ini dengan kesyirikan, apa dan apa akibatnya. Ini bagian masih kecil karena kami dibatasi oleh waktu. Kalau kita bahas seluruhnya ini bisa membutuhkan waktu yang agak dan lama gitu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila di penyampaian kami ada yang tidak setuju. Itu wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr, itu bisa kita diskusikan karena saya mengambil dari beberapa media atau beberapa referensi dari tulisan para ulama. Mohon untuk dimaafkan, nanti kita akan diskusikan. Nanti insya Allah apabila ada masukan-masukan bisa disampaikan ke kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.